Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kita dalam penyertaan Tuhan dan dalam lindungan Tuhan, marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah kekuatan kita, Dialah benteng hidup kita. Mari sungguhlah kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah Tuhan yang disembah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Allah akan berperkara bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, berjumpa lagi kita di Karyaku Channel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, ada dalam perlindungan Tuhan, dan tentunya kita sehat semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memberi diri dan menyerahkan waktu kita sejenak memperdengarkan pesan firman Tuhan ini,
Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah kekuatan dan pegangan hidup kita untuk menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema kali ini adalah tidak sabar. Hal ini terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-16. Saudaraku, berbicara sabar adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk kita lakukan sebagai manusia atau insani. Bagi beberapa orang, menunggu tidak menyenangkan karena ini merasa tidak pasti dan tidak mampu mengendalikan waktu. Sangat gusar kita tentang hal kesabaran. Kadang dalam menunggu, kita mengambil jalan pintas, misalnya menyerobot antrian. Dan di segala aspek kehidupan pun yang namanya sabar ini pasti kita tidak menyenangkan. Maunya cepat melintas sampai di tujuan. Kerinduan Sarai untuk memberikan keturunan bagi Abram dan ketidaksabarannya dalam menantikan penggenapan janji Tuhan mendorongnya untuk menggunakan tradisi yang di timur dekat kuno. Hal ini berlaku di pada masa itu, di budaya pada masa kehidupan perjanjian lama. Umum di timur dekat kuno, Sarah menawarkan budaknya yaitu Hagar si orang Mesir untuk melahirkan anak baginya. Namun timbul kegesahan di antara kedua perempuan itu. Hagar merasa dirinya layak untuk naik status karena menurut dia mengalami kesuburan atau mampu memberikan sesuatu bagi orang lain. Sementara Sarai menjadi cemburu terhadap Hagar. Sarai kemudian menindas Hagar sehingga Hagar melarikan diri. Tuhan melihat pelarian Hagar dan mengirimkan malaikatnya untuk mendorong Hagar kembali kepada tuannya dan melahirkan Ismail bagi Abraham. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar di sebuah mata air di padang gurun ketika ia melarikan diri dari Sarai. Dalam kondisi demikian, malaikat menyatakan bahwa pertama, Hagar perlu menerima identitasnya sebagai hamba atau budak. Kedua, Tuhan akan menguatkan Hagar untuk menjalani kesulitannya. Dan yang ketiga, karena Hagar akan menjadi ibu dari bangsa yang besar. Campur tangan Tuhan membawa kembali Hagar dan ia akhirnya melahirkan Ismail di rumah Abraham ketika Abraham berusia 86 tahun. Ketika Sarai berupaya membangun keluarganya sebagai warisannya dan Hagar melihat anaknya sebagai jalan untuk menaikkan statusnya, itu menurutnya Tuhan mengendalikan atau Tuhan menyatakan realita yang mengejutkan. 3 kali dituliskan bahwa Hagar melahirkan Ismail bagi Abraham. Dalam kedaulatannya, tidak ada satupun rencana manusia yang dapat menggagalkan rencananya, yaitu Tuhan Allah kita adalah penguasa kehidupan. Ialah yang memegang kendali waktu dan membukanya masa depan. Kini di tengah dunia yang serba tidak pasti, ketika kita dilanda oleh kekhawatiran akan hari esok, adalah kita dengan sabar menyadarkan hidup kita kepadanya.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kemanusiaan kita memang identik tidak sabar. Tetapi mari kita belajar mengekang diri, mengendalikan diri. Mari kita berjuang, karena ini sebuah perjuangan untuk bisa kita sabar, saudaraku. Apapun yang kita kerjakan, kita harus sabar menunggu untuk proses mendapatkan hasil. Tidak ada kekuatan kita. Mari kita dengan sekuat tenaga kita mengendalikan supaya kita memiliki roh kesabaran. Karena saya percaya kesabaran itu akan mendatangkan keberhasilan ataupun kebahagiaan. Tetapi kembali realita fakta kemanusiaan kita sebagai manusia tidak sabar. Kita menjalani hidup ini dengan pola pemikiran kita, maunya cepat dan cepat dan cepat. Nah, saudara yang terkasih, banyak orang melakukan jalan pintas. Upaya yang dilakukan pasti banyak kecurangan-kecurangan, hanya untuk menghilangkan ketidaksabaran menanti sesuatu yang diinginkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu cerita pengalaman yang saya alami, selama 11 tahun menunggu pertolongan Tuhan dan janji Tuhan, itu tidak mudah. Tetapi yang saya alami, saya menikmati proses selama 11 tahun. Hanya satu tujuan, saya melakukan untuk Tuhan dengan kemampuan yang saya miliki. Saya menyadari keterbatasan saya, maka sepanjang 11 tahun saya hanya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya terlalu yakin waktu Tuhan itu indah pada waktunya untuk mengangkat kita dari penderitaan. Dan mungkin ada hinaan dari orang lain. Tetapi ketika dengan kesadaran saya menyerahkan seluruhnya hidup saya kepada Tuhan, maka waktu yang 11 tahun itu bagaikan sekejap, karena ada kebahagiaan yang sudah disediakan Tuhan. Memang tidak gampang, saudaraku. Tetapi mari sekali lagi dengan kesadaran, kita harus memang berjuang untuk memiliki kesabaran. Terkadang kita ditindas, terkadang kita dihina, terkadang tidak dipandang atau dipandang sebelah mata. Tetapi kalau dari diri kita, apa yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka indah pada waktunya itu Tuhan nyatakan. Saya sudah menikmati itu, saudaraku. Oleh sebab itu, tidak muluk-muluk. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, saya percaya dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan indah bagi kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yuk sama-sama kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita memiliki roh kesabaran. Roh kesabaran. Roh kesabaran untuk menanti janji-janji Tuhan. Demikian yang bisa saya paparkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bila kau izinkan sesuatu